Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Koi Super Ready, channel yang membahas seputar ikan koi di seluruh negeri Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Tapi jangan cuma ditonton doang dong, subscribe dulu dong buat yang belum subscribe. Ayo gue tungguin. Nah, udah subscribe kan? Yaudah, pada video kali ini gue mau kasih reward ke ikan-ikan beruntung ini. Kenapa gue bilang ikan beruntung? Karena kan kemarin kolam gue ada kendala ya, airnya asat tiba-tiba karena chamber satunya copot saluran pembuangannya. Jadi ini ikan koi yang ini sisa 12 ekor sampai 15 ekor lah kira-kira. Ini termasuk koi yang hebat atau koi yang beruntung. Maka gue pengen kasih reward ke dia makanan yang enak. Apa makanannya? Tonton sampai habis. Nah, ini dia nih makanannya. Cacing sutra. Cacing itu salah satu makanan alami yang kan sangat suka ya. Kenapa rewardnya cacing? Nah, cacing itu sangat istimewa bos buat ikan. Semua ikan itu suka cacing, dan cacing itu sangat membantu pertumbuhan ikan karena kaya akan proteinnya. Cacing ini sangat disukai oleh semua ikan ya, karena memang dasarnya ini makanan alami yang ada di mood pond. Mood pond itu kolam lumpur atau bahasa guanya empang. Coba kalau lu punya empang, lu bandingin kecepatan pertumbuhannya sama yang di kolam biasa kayak gini nih, kolam semen atau vet lah, kolam terpal. Pasti besarnya lebih besar, lebih cepat pertumbuhannya yang ada di empang. Itu karena apa? Karena di empang tuh banyak makanan alaminya bos, seperti cacing, udang, keong, ulat, atau tanaman air itu. Makanya ikan koi di empang tuh cepet banget besarnya karena terdapat beberapa makanan alami. Nah, tuh ikannya udah kelihatan kan? Nah, pasti beberapa semua penghobi ikan pasti tahulah ini cacing sutra ya. Ini di Cilengsi beli 5.000 dapat segini ya, lumayan lah. Oke, mari langsung kita kasih ke ikan koi gua. Biasanya 5.000 segini nih kalau di Depok, kalau di sini kan nggak tahu ya. Ini mari kita ukur dulu. Nah, tuh kan, lihat sama aja kayak di Depok berarti. Goceng tuh satu tempat ini. Ini tuh biasa buat makan burayak ya. Jadi burayak tuh makan nggak nyari-nyari ke bawah. Tuh lihat pas. Nah, pas kan. Nah, goceng segini nih, goceng segini biasanya kalau di tempat ikan. Yuk, mari kita langsung aja kasih ikan koinya. Ini belum pernah gue kasih cacing sih, biar tahu dia makanan alaminya. Dia semenjak kemarin ada bencana itu dia takut ikan koi gue. Apa namanya di ini hand feeding. Nah, ini kita sebarin aja ke kolam. Karena kan koi itu mulutnya di bawah ya, dia cara makannya itu di dasar bukan di atas. Cacing itu memang sangat efektif untuk ikan koi karena mulut ikan koi itu memang adanya di bawah. Nah, tuh lihat center kolamnya. Karena ikan koinya sedikit ya. Tuh, koi itu mulutnya di bawah. Jadi dia memang makannya harusnya di bawah. Kayak gini pun tuh. Dia suka banget cacing, semua ikan suka cacing. Makanya gue bilang ini salah satu reward setelah mereka kemarin mengalami sedikit musibah ya. Kalau ya tontonlah videonya ya, video sebelum ini. Kasian banget. Dia tuh yang ini koi-koi hebat nih. Dia bisa bertahan walaupun airnya sangat sedikit. Nah, itu manfaat cacing tuh itu. Jadi ikan dari situ dong biar kolamnya kelihatan juga.
sini nih. Nah, jadi ikan lebih cepat besar kalau dikasih makan cacing karena proteinnya tinggi. Itulah mengapa kalau ada yang belum tahu ya kenapa ikan di empang bisa lebih cepat besar. Farm itu kalau pembesaran ikan koi di mud pond ya, di empang, karena bisa lebih cepat besar karena yang tadi gua bilang di awal, di empang tuh banyak pakan alaminya. Jadi kita kasih makan dengan kapasitas yang sama pun kalau di empang sama di kolam semen nih pasti tetap lebih cepat besar di empang, soalnya dia nggak kehabisan makanannya tersedia terus. Nah, tapi jangan over kalau di kolam semen, kasih makan cacingnya jangan sampai berlebihan karena cacing yang mati akan membuat amoniak meningkat di kadar air kita, jadi itu sangat bahaya. Tapi kalau ada aeratornya sih oke-oke aja, karena kan salah satu cara mengawetkan cacing itu kan biar hidupnya lebih lama pakai aerator. Jadi cacing ini pun jangan nih center close up. Nah, cacing ini pun jangan langsung kita habiskan ke kolam, kita takar aja secukupnya. Ini bisa kita taruh di wadah, yang penting airnya baru, bening, sama kita tambahin aerator. Itu bisa awet sampai 3 hari. Itu tadi salah satu mengawetkan cacing sutra ya. Terus apa lagi ya? Udah sih, itu aja. Jadi ini ada jadwal kunjungan. Nah, ini karena pandemi udah mulai reda, kita mulai berani kunjungan ke penghobi koi yang lain. Ini gua ada jadwal nih hari ini, mau kunjungan ke di Cilengsi juga sih. Nanti tungguin aja video selanjutnya. Nah, video ini kayaknya sampai di sini aja deh. Tuh, lihat. Cepet habisnya kalau itu ikan baru kenal ikan belum kenal cacing pun dikasih cacing seneng dia, tahu dia tuh. Tahu dia itu makanan enak. Punya ikan apapun kalau dikasih cacing pasti doyan. Ikan empang ya, ikan air tawar kalau dikasih cacing pasti doyan. Soalnya di empang itu memang pakan alaminya cacing. Oke, segitu aja video tentang gua kasih reward ikan koi gua. Nah, gimana, suka kan? Itu cacing salah satu kesukaan ikan ya, boleh dicoba buat pembesaran apalagi mantap. Cuman kan kalau di kolam ini kita harus beli ya, kita nggak mungkin nyari, jadi biaya pakannya juga agak lebih mahal sih. Kecuali di empang memang cacingnya tersedia timbul terus menerus karena belum diisi air kan, dia dikasih pupuk, pokoknya dilakukan perawatan empang lah. Jadi cacing tuh ada terus kalau di empang. Kalau di sini kita harus beli terus. Jadi kalau ikannya keropyok sayang. Tapi kalau ikannya super nggak apa-apa, sesekali dikasih cacing maggot untuk pertumbuhan, untuk naikin warna tuh bagus. Yaudah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Aduh, kalau yang belum subscribe dulu, cepetan ya, jangan nonton doang, subscribe. Udah, segitu aja dari gua. Salam persahabatan untuk koi lover seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.